Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Surya. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kali ini kita akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.1, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran diferensiasi berusaha mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam dengan segala minat, potensi, dan keunikan masing-masing individu dengan strategi pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan produk. Pembelajaran diferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan cara yang berbeda-beda untuk mengajar setiap murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran diferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran diferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang sembraut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Guru perlu mendesain kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. 2. Guru perlu memetakan kebutuhan belajar murid secara individu. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mampu memotivasi murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara guru memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, dan melakukan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, guru harus dapat melihat cepat, lambat, abstrak, konkret, sederhana, kompleks, mandiri, maupun bantuan yang diperlukan oleh siswa. Minat atau interest adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan profil belajar murid yaitu pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian diagnostik serta dapat dilakukan dengan penilaian-penilaian yang lain. Strategi diferensiasi konten merupakan strategi pembelajaran dengan menyesuaikan materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid. Diferensiasi proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah didesain guru dalam memberikan pengalaman belajar berupa praktik baik yang mampu membantu murid memahami konten atau cakupan materi. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dari modul filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, semua itu memiliki keterkaitan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak,
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Visi guru penggerak. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi guru penggerak. Peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga terciptanya budaya positif yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul lainnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid, berkesinambungan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani dan murid diibaratkan bulir benih yang berkualitas berbeda, yang disemai untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Maka guru yang diibaratkan petani harus memiliki banyak strategi dengan penuh ketulusan dan kesabaran dalam menghasilkan tumbuh kembang murid yang diharapkan sesuai dengan kodratnya, membentuk mental, keinginan, atau keterampilan siswa, membangun semangat kepercayaan diri, kemandirian kepada siswa. Untuk mewujudkannya, tidak bisanya melihat dari memahami karakteristik siswa. Dengan kekuatan sekolah yang ada, guru dapat melakukan pendekatan manajemen perubahan dengan inquiry apresiatif belajar dan penanaman budaya positif, dapat membangun suasana kondusif, aman, dan menyenangkan, dan sangat berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak dalam pembelajaran, antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid yang akan mewujudkan visi guru penggerak, mencetak murid yang berprofil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Rahmat Surya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.